CPO. Indonesia terus melakukan kebijakan industrialisasi hasil CPO atau kebijakan biofuel sebagai usaha hilirisasi industri dan juga upaya mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil atau BBM untuk mendorong sumber energi terbarukan. Kemajuan produksi biodiesel Indonesia berkembang pesat seiring dengan pemerintah memberlakukan CPO Supporting Fund. Hingga saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar berbasis fosil sebagai sumber energi. Berdasarkan data Kementerian SDM, cadangan minyak bumi nasional saat ini sebesar 4,17 miliar barel dengan cadangan yang sudah terbukti keberadaannya sebesar 2,44 miliar barel. Jika tidak dilakukan eksplorasi, cadangan minyak bumi akan habis dalam kurun waktu 9,5 tahun lagi. Untuk itu mencari bahan bakar alternatif merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Peluang untuk mengembangkan potensi pengembangan biodiesel di Indonesia cukup besar, mengingat saat ini penggunaan minyak solar mencapai sekitar 40% penggunaan BBM untuk transportasi. Sedangkan penggunaan solar pada industri dan juga PLTD adalah sebesar 74% dari total penggunaan BBM pada kedua sektor tersebut. Sejalan dengan kondisi ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya hilirisasi dan juga industrialisasi kelapa sawit untuk dilakukan di tanah air, mengingat potensinya yang sangat besar. Presiden targetkan pada tahun 2022 mendatang produksi biodiesel di Indonesia dapat sumbang 9,2 juta kiloliter biodiesel. Presiden targetkan tahun 2022 mendatang produksi biodiesel Indonesia dapat sumbang 9,2 juta kiloliter. Kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter. Dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi. Langkah-langkah strategis ini jelas membutuhkan komitmen dan dukungan dari kita semuanya. Dari hulu sampai hilir, di hulu ada industri sawit dan CPO, di tengah ada industri biodiesel, di hilir nanti ada industri pengguna biodiesel. Baik itu industri transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan industri yang lainnya. Indonesia telah memiliki 4 industri besar yang memproduksi biodiesel dengan total kapasitas 620.000 ton per hari. Industri-industri tersebut diantaranya PT Eterindo Wahana Tama PT Sumi Asih dengan 100.000 ton per tahun dengan RBD Styrene sebagai bahan mentah, lalu PT Indo BBN dengan 50.000 ton per tahun, lalu ada PT Wilmar Bioenergy dengan industri 350.000 ton per tahun, lalu ada PT Bakri Rekin Bioenergy dengan 150.000 ton per tahun dan juga PT Musimas dengan 100.000 ton per tahun. Selain itu juga ada terdapat industri-industri biodiesel kecil dan juga menengah dengan total kapasitas sekitar 30.000 ton per tahun. Mereka seperti PT Ganesha Energy, PT Energi Alternatif Indonesia dan juga beberapa BUMN. Usaha pemerintah Indonesia dalam mendorong hilirisasi industri CPO di tanah air dengan membangun pabrik biodiesel juga harus terus didorong. Mandatory biodiesel baik B30, B50, ataupun B100 juga sebagai usaha pemerintah mengurangi ketergantungan dalam negeri pada bahan bakar fosil dan juga mengurangi efek gas rumah kaca. Tim Liputan, Berita 1.